diri. Sebelum penjelasan dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Hai, nama saya Alfirda Sulinar. Nama saya Kesya Triakirata. Nama saya Ansa Sri Kulinengkaro Purba. Nama saya Roni Esther Fitri Simanjuntak. Nama saya Rizkilawati Purba. Nama saya Nadia Putri Ananda. Kami dari Mahasiswa PGSD 2017 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pelaksanaan praktik keterampilan mengajar kami dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Utan Kayu Selatan 20 pagi. Kami akan menyampaikan beberapa aspek dari praktek keterampilan mengajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas 3 sekolah dasar, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran dari RPP kami adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. 2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. 3. Dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. 4. Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. 5. Dengan mengamati contoh gerakan tari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. 6. Dengan menirukan gerakan kaki di buku, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Materi ajar 1. Bahasa Indonesia. Menuliskan informasi wujud benda padat, cair, dan gas. 2. Matematika. Mengkonversikan satuan panjang kilometer dan meter. 3. SBDP. Gerakan kuat dan lemah kaki dalam menari. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini ialah media video yang diunggah di YouTube yang bisa dilihat di link berikut ini. Evaluasi proses pembelajaran, hal-hal yang kami evaluasi mencakup parameter berikut. Evaluasi proses pembelajaran. Permulaan pembelajaran berlangsung efektif, walaupun pembelajaran dilakukan di WhatsApp grup kelas. Tujuan pembelajaran diberitahu dalam berupa teks dan dicantumkan pada video pembelajaran, dan diberitahu sebelum memulai proses pembelajaran. Untuk metode dan pendekatan pembelajarannya cukup baik. Dalam pengelolaan kelasnya juga cukup baik, walaupun pembelajaran dilakukan di WhatsApp grup kelas. Keaktifan siswa saat proses pembelajaran berlangsung dengan baik, karena siswa dipancing untuk tanya jawab di dalam grup kelas. Dan penggunaan bahan ajar cukup baik ketika proses pembelajaran berlangsung. Sumber belajar cukup baik karena menggunakan buku siswa dan buku guru, serta memanfaatkan internet dan lingkungan sekitar. Untuk media pembelajaran yang digunakan sangat membantu siswa dalam menekankan pemahaman, yaitu dengan menggunakan video pembelajaran. Setelah pembelajaran berakhir, dengan baik, guru memberikan kesimpulan hasil pembelajaran kepada siswa. Kemudian, dalam mengakhiri pembelajaran, guru memberikan motivasi, penguatan kepada siswa untuk mematuhi protokol kesehatan dan semangat selalu belajar di rumah. Kemudian, mengucapkan terima kasih, dilanjut dengan berdoa dan mengucapkan salam. Selanjutnya, metode penilaian. Ada 3 aspek yang dinilai, yaitu 1. Penilaian sikap.
Penilaian sikap peserta didik dilihat dengan cara menggunakan lembar pengamatan cara berkomunikasi peserta didik di WhatsApp Group. Bisa dilihat pada tabel. Ya, ada nomor absen, kemudian nama siswa, dan aspek sikap yang dinilai adalah disiplin dan sopan santun. Untuk kriteria penilaian, aspek disiplin dinilai dari kedisiplinan waktu siswa ketika melakukan absensi dan memakai atribut sekolah yang lengkap ketika difoto. Kemudian, aspek sopan santun dinilai dari siswa mengucapkan terima kasih ketika diberikan materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, dan selesai pembelajaran. 2. Penilaian pengetahuan. Siswa menjawab pertanyaan mengenai wujud benda, tipe soalnya, esai, banyak soal sebanyak 4 soal, untuk menghitung nilainya, yaitu dengan jumlah benar dikali 25, apabila jumlah benarnya ada 4, maka hasilnya 100. Selanjutnya, berlatih menentukan jarak dalam satuan meter. Tipe soal, yaitu isian, banyak soal ada 5 soal, untuk menilai hasilnya, yaitu dengan jumlah benar dikalikan 100, kemudian dibagi 5. Apabila jumlah benarnya ada 5, maka hasilnya 100. Nah, selanjutnya penilaian keterampilan, yaitu dengan daftar periksa mempraktikkan gerak lemah dan kuat kaki dalam tarian. Bisa dilihat pada tabel, ada nomor absen, nama, kemudian mengidentifikasikan gerak lemah dan kuat dalam gerakan kaki. Kemudian ada tabel terlihat atau belum terlihat. Ada juga menirukan gerak lemah dan kuat dalam gerakan kaki, terlihat atau belum terlihat. Sekian pemaparan kami terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah kami buatkan. Kami melaksanakan praktik keterampilan mengajar dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020 dengan berbagai tahap. Di antaranya adalah observasi, latihan terbimbing, latihan mandiri, dan juga penilaian akhir. Dan tahap-tahap tersebut kami lakukan secara daring atau dalam jaringan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, pembelajaran daring